Selamat pagi Bapak Ibu. Mari sebelum kita memulai ibadah kita akan mengawali setiap kegiatan kita di dalam doa. Saya mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengambil sikap berdiri dan kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang saat ini memberikan kami kesempatan, memberikan kami waktu untuk boleh bersama-sama ada di tempat ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya dalam kehidupan kami pun Tuhan juga mendapati kami sebagai anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang sepadan dengan Engkau Bapa, sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya boleh menyenangkan akan Engkau Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami siap dan kami akan memulai persekutuan kami. Namun sebelumnya izinkanlah kami berdoa membawa lingkungan sekitar kami Bapa. Karanganyar Timur, Karanganyar Barat, Modangan, Penataran, Legok, Blitar, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya dimanapun anak-Mu berada, di situ Tuhan bekerja. Bahkan dimanapun anak-Mu tidak ada, di situ kuasa Tuhan juga nyata. Engkau nyatakan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Hamba-Mu berdoa dari tempat ini memberkati kota kabupaten di mana kami boleh tinggal, kabupaten dan kota Blitar. Bapak, biarlah kiranya Tuhan berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan senantiasa ada, senantiasa melingkupi kota dan kabupaten di mana kami boleh berada Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuasa-Mu juga Engkau nyatakan atas bangsa kami, atas negara kami, di mana kami boleh ada. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, serta setiap staf jajaran yang ada, kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau memberkati mereka, Engkau yang memakai mereka supaya setiap hamba-hamba-Mu ini boleh membawa bangsa kami ke arah yang lebih baik lagi. Bahkan Tuhan membawa mereka mengenal Tuhan, bangsa kami boleh dimenangkan bagi nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang boleh duduk di bangku pemerintahan juga, kami berdoa Tuhan, Engkau yang akan senantiasa memakai mereka, mereka boleh menjadi terang dan garam Tuhan, dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terima kasih. Dan juga untuk hari ini, dimanapun ada gereja Tuhan, dimanapun ada persekutuan, kami yakin Tuhan Engkau hadir dan Tuhan Engkau berkenan atas setiap pelayanan, atas setiap ibadah kami. Biarlah kiranya Tuhan Engkau juga memberkati dimanapun ibadah itu berada, baik itu di kota, di pedesaan, bahkan sampai di pedalaman pun kami berdoa Tuhan Engkau hadir, kuasa-Mu nyata, dan kami yakin dan percaya Tuhan Engkau akan memenangkan bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk denominasi kami, untuk GBI dari pusat sampai ke daerah, Pak Ruben Adi, bahkan Pak Sudi Dharma dan Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Tuhan Engkau memakai setiap hamba-hamba-Mu ini supaya boleh membawa kami lebih lagi mengenal Tuhan, membawa kami lebih lagi menjadi orang-orang anak-anak-Mu yang berkenan kepada Engkau ya Bapa. Keluarga hamba-hamba-Mu, setiap pergumulannya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Engkau sendiri yang akan senantiasa berperkara dengan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, terkhusus untuk jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang saat ini sedang dalam keadaan kelemahan tubuh, dalam kesakitan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas dan kuasa-Mu tidak ada yang dapat membatasinya. Maka dari itu pagi ini kami berdoa dari tempat ini, Tuhan Engkau yang akan senantiasa menjamah mereka, pilur-pilur-Mu yang akan menyembuhkan mereka, bahkan setiap keluarga yang merawat. Kami juga berdoa Tuhan Engkau juga memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Lingkungan sekitar kami, sekali lagi kami berdoa Tuhan Engkau memenangkan lingkungan kami. Perkebunan kopi Karanganyar, mulai dari pemimpin yang teratas sampai setiap karyawan yang ada, kami berdoa Tuhan Engkau juga menjamah, Engkau yang melawat mereka ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap dan kami akan memulai persekutuan kami pada pagi hari ini. Bila kiranya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, Engkau yang melawat kami. Terima kasih, kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Selagi kesempatan masih ada, selagi kesempatan masih diberikan kepada setiap kita pagi hari ini, mari kita akan pakai hidup kita untuk lebih setia, lebih melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu sampai kapan kesempatan itu ada di dalam hidup kita. Hanya Yesus, hanya Tuhan yang menjadi sandaran di dalam hidup kita. Satu nama yang menyelamatkan, Dialah Yesus. Alam
benar ya Bapa. dulu sekarang dan Amin. selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sepenuh hatimu katakan Engkau yang layak. Dipuji, disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Raja atas segala raja, namamu besar Layak dipuji disembah, Allah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar Amin. Haleluya. Benar. Engkau yang layak terima puji dan sembah kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Kami akan meninggikan namamu yang besar. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Berikan sorak yang terbaik untuk Allah kita. Sebab kita akan memuji dan menyembah Dia. Ada kuasa di dalam setiap pujian yang kita naikkan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah
saya katakan, selagi kesempatan itu masih ada diberikan kepada setiap kita, mari kita akan pakai hidup kita dengan lebih sungguh-sungguh untuk setia melayani Tuhan sampai Tuhan menjemput kita untuk masuk di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Amin. Kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh, yang membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh, yang membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya. Kita percaya setiap kita yang ada di tempat ini, kita adalah orang yang menang. Kita adalah orang yang sungguh merasakan kebaikan Allah. Itu sebabnya mari pagi hari ini kita akan naikkan ucapan syukur kepada Dia. Segala puji, segala hormat hanya bagi Yesus. Katakan Tuhan terima kasih. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan hidup. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah
Oleh karena kebaikan-Mu, kami boleh ada di tempat ini, merasakan kasih-Mu, merasakan penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa. Yesus, Engkau sungguh baik. Sekali lagi katakan, Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dari dulu sekarang hingga selama-lamanya. Hidup kami adalah bukti bahwa keluar biasaan-Mu tidak pernah berubah. Kami memuji-muji Engkau, kami menyembah Engkau, sebab kami tahu Engkau layak disembah,
Dan apapun yang terjadi, memang Engkau layak ditinggikan. Oleh sebab itu berapa pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya karena Engkau Allah yang layak disembah. Engkau telah menerima penyembahan kami, pujian kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar kebenaran firman itu akan menjawab setiap pergumulan kami. Karena Engkaulah sumber jawaban kami. Sehingga kami akan minum dari air yang tidak akan lagi membuat kami haus. Kami akan dikuatkan, kami akan disembuhkan. Bahkan kami akan dibangkitkan sebab kami tahu Engkau roh yang membangkitkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jika sekiranya ada kuasa kegelapan, kami percaya semua sudah dihancurkan melalui kuasa pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman-Mu serta membagikannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kita semua katakan Amin. amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Terima kasih buat tim praise worship yang luar biasa di pagi Tuhan saat pagi hari ini. Biar setiap puji-pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan akan merupakan dupa yang berbau harum. Amin. Coba tos kanan kiri saudara melalui ini katakan, Yesus luar biasa, Engkau pun luar biasa hari ini. Semuanya saudara sambil senyum yang termanis gitu loh. Saya curiga kalau saudara tidak berani tersenyum, jangan-jangan ada yang belum mandi. Ada yang belum gosok gigi. Sudah semuanya ya? Amin, puji Tuhan. Tak lupa saya mengucapkan selamat tahun baru. Baru 22 hari. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi Bapak Ibu sudah kasih dalam kasih Tuhan. Walaupun ada beberapa rumah yang belum sempat kami kunjungi, tetapi percayalah saudara tetap di hati saya. Amin. Yang berikutnya saya ingin sampaikan pada saudara, kita sepakat ya. Mungkin saya khotbah 45 sampai 60 menit. HP kita hanya kita pakai untuk membuka Alkitab. Sepakat? Atau membuat catatan, tidak lebih daripada itu. Nah, dan juga saudara, beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu tepatnya, kami itu punya hobi yang sama. 3 orang, saya sama Papa sama Steven. Salah satunya adalah mancing. Yang berikutnya nonton. Saya lihat yang terakhir tuh Kapten, bukan Kapten Subasa. Kapten apa mas itu? Marvel itu. Nah, kurang lebih 60 menit saudara. Saya lihat di gedung yang ada di Blitar itu, CGV, nggak ada tuh yang keluar masuk, nggak ada. Yang alasan pipis atau apa nggak ada. Saudara. Jadi semua menikmati loh. Padahal itu gelap, terus dingin. Biasanya kalau gelap dingin gangguannya pipis sama ngantuk. Tapi saya lihat itu enggak ada. Gitu. Saya harapkan saat pagi hari ini ketika mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak akan keluar masuk alasannya pipis. Nah, oke ya. Jadi nanti sebelum ibadah dimulai, pintu yang barat itu tidak usah dikunci. Jadi kesempatan saudara untuk keluar masuk, untuk pipis dan lain sebagainya. Tetapi selama firman Tuhan rugi saudara, hanya 45 sampai 60 menit. Kalau kita tidak duduk mendengarkan dengan baik-baik, maka saya takutnya ada bagian-bagian benih itu yang akan jatuh ke tanah-tanah yang lain. Oke, kita akan melihat bersama satu video. Ini yang membuat beberapa waktu ini rodok-rodok geger. Saudara. Oke. Saja niki berita niki koyo opo tuh. Daripada saudara penasaran, penisirin. Saya sajikan aja bagi saudara tayangan ini. Ini tentang pidato Pak Jokowi. Presiden Joko Widodo mengingatkan sulitnya kondisi perekonomian dunia yang bakal dihadapi Indonesia. Dalam sambutannya pada Silatnas dan ulang tahun ke-19 Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Presiden mengaku kondisi ekonomi global saat ini yang sangat sulit. Bahkan sejumlah lembaga keuangan global memperkirakan kondisi di tahun 2023 mendatang akan lebih sulit. Dari hasil pembicaraan dengan pemimpin PBB, IMF maupun Bank Dunia, diperkirakan bahwa akan ada 60 negara yang bakal bangkrut dalam setahun ke depan.
Bahkan Presiden mengingatkan bahwa saat ini sudah terdapat 320 juta warga dunia yang menderita kelaparan akut. Ada yang tidak kenal orang yang pakai baju batik? Tahun Siapa ini dia? Kita akan sulit. Nah, ini dia. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Yang semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan, bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Bermula dari situ. Akhirnya berbagai sikap itu ada. Ada yang biasa, ada yang ketakutan luar biasa. Bahkan kemarin saya di penataran waktu Mas Dwi dipanggil Tuhan, saudara. Saya di hati saya itu saya eling banget gitu. Mam, nggih Bu. Beberapa waktu yang lalu tiap jam 10 malam mesti ke pastori. Maem nak, nggih Bu, langsung ke belakang. Kemarin dipanggil Tuhan dan salah satu yang membantu ada orang yang ada di tengah jalan bawa kardus. Saya tanya, kok orangnya seperti itu kenapa? Ketabrak krisis moneter pada 98, akhirnya beliau rodok suak. Saudara kasih dalam kasih Tuhan, ini saya katakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi bisa berarti benar. Kenapa? Karena ada survei, karena beliau berbicara dengan badan PBB, tadi katakan IMF dan Bank Dunia. Bahkan akan ada 60 negara yang ambruk. Saya tanya pada saudara, bagaimana ketika saudara mendengarkan hal ini? Takut? Biasa-biasa? Atau udah nggak mau tahu? Terserah. Saya katakan pada saudara, seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita melihat hal ini sudah nggak kaget. Kenapa? Di Alkitab sudah tertulis bahwasanya di akhir zaman nanti akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, bangsa melawan bangsa dan semuanya sudah tertulis. Nah, kalau kita sudah tahu seharusnya kita waspada tapi enggak usah takut. Kita lihat perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel itu satu bangsa yang besar. Saudara lihat prosesnya, enggak ada satu bangsa pun yang diproses seperti Israel. Dia dijajah selama 430 tahun, keluar selama 40 tahun masih diproses lagi, jatuh bangun dalam penjajahan dan lain sebagainya. Dia merdekanya sama Indonesia, lebih dulu Indonesia. Tapi sampai hari ini dia masih ada, karena apa? Dia adalah umat pilihan Tuhan. Jika saudara percaya dan menyadari saudara adalah umat pilihan Tuhan, maka kita akan bisa melewatinya. Berapa waktu yang lalu anak saya tanya, Ma, jenengan percaya ya dengan adanya kegelapan 2023? Saya katakan percaya Nduk. Terus jenengan piye? Saya jawabnya enggak terlalu banyak. Yuk noleh neng buri. 2020, saya ingat kita terakhir ibadah itu seharusnya 22 Maret. Tapi kita masih mundur karena ada bus undang 29 Maret. Setelah itu corona. Kematian di mana-mana, kita lockdown, enggak boleh kemana-mana dan lain sebagainya. Saya tanya saudara, saudara ada yang lahir sebelum tahun 2020? Semuanya lahirnya sebelum 2020, kecuali anak-anak sekolah minggu. Saya tanya, saudara masih hidup sampai hari ini? Masih bisa makan? Masih bisa beli segala sesuatu? Saya iso becek? Nah, kalau kita bisa melewati kemarin, kenapa kita takut yang ada di depan? Amin. Nah, itu katakan tadi oleh Pak Jokowi itu prediksi. Nah, prediksi itu apa toh?
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prediksi adalah hasil dari kegiatan memprediksi atau meramal atau memperkirakan nilai masa yang akan datang dengan menggunakan data masa lalu. Kalau dulu seperti ini bisa jadi kedepannya seperti ini, itu namanya prediksi. Jadi ingat namanya prediksi itu bisa benar, bisa juga salah. Saya tanya, corona kemarin diprediksi apa mboten? Enggak toh, tiba-tiba. Nah, terus sekarang kita belajar tentang krisis. Kamus Umum Bahasa Indonesia 2008 mendefinisikan bahwa krisis sebagai keadaan yang berbahaya, parah sekali, genting dan suram. Ngeri dah itu krisis. Tetapi dalam Kamus Webster itu dikatakan berkrisis adalah titik balik dalam segala hal. Nah, ya, berarti prediksi bisa salah, bisa benar. Kalau krisis bisa berbicara hal negatif, bisa juga ke hal positif. Yaitu kesemuanya itu adalah sebuah titik balik. Nah sekarang kita akan belajar bersama-sama bagaimana menghadapi krisis. Kalau tadi dikatakan dalam pidato Pak Jokowi, sekali lagi saya secara pribadi tidak menyangkal. Karena beliau adalah panglima yang ada di negara ini. Dia banyak belajar dan yang satu yang ada di pikirannya yaitu rakyat. Tetapi sebagai anak Tuhan kita akan belajar. Karena dikatakan di situ akan global, saudara. Enggak berarti gini loh, nanti yang Kristen tidak mengalami krisis. Yang non-Kristen semuanya dilibas. Enggak, global semuanya, saudara. Bahkan saya merasakan ada beberapa saudara yang sudah mulai kena dampaknya. Nah kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita menghadapi krisis. Tapi tadi kalau dikatakan prediksi menggunakan data masa lalu, maka untuk menghadapi krisis kita akan pakai sebuah kisah keteladanan tokoh juga di masa lalu. Yaitu di dalam Alkitab yang kebenarannya kita percaya ya dan amin. Kita akan baca bersama-sama dalam 2 Tawarik 20 ayat 1 sampai 34, tapi kita akan lompat ayat 1 sampai ayat yang keempat, kita loncat ayat 13. Sudah siap? Mari kita akan baca bersama-sama, tidak usah gantian karena ayatnya sungguh banyak. Kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut asin dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ayat 13 mulai. Sementara itu seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dan istri dan anak mereka. Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Besok kamu akan turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka pegunungan gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan menyertai kamu. Nah selesai itu saja, nanti kita akan lanjutkan lagi. Nah bagaimana caranya menghadapi krisis? Bapak Ibu saudara dalam kasih Tuhan, kita lihat di situ tokoh kita Raja Yosafat. Dia adalah raja keempat dari kerajaan Yehuda. Keadaannya sangat genting, saudara. Tadi ayat yang pertama dikatakan bahwa dia sedang dalam keadaan dikepung.
ayat 2. Laskar yang besar dari seberang laut, Asin dari Edom, menyerang Tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, ya ini di En-Gedi. Ada Bani Moab, ada Bani Amon, dan sepasukan orang Meunim. Yosafat dalam keadaan terkepung. Dan sebagai raja dia harus bertindak. Apa yang harus dilakukan supaya bangsanya tidak jatuh dalam penjajahan. Kita lihat pada waktu itu kritis yang luar biasa dalam keadaan terjepit, tidak ada bantuan yang lain, misalnya dia cari bantuan masih bisa. Ketakutan mungkin, tetapi kita akan lihat bagaimana caranya Yosafat menghadapi krisis. Yang pertama, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Ayat yang ketiga, lalu Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ketika keadaan genting, ketika keadaan semuanya tidak memungkinkan, ketika dalam ketakutan, Yosafat mengambil satu keputusan. Aku berkeputusan mencari Tuhan lebih dulu. Kata mencari, terjemahan yang lain nanti sudah bisa lihat terjemahan Alkitab yang lain, ada firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia sehari-hari dan lain sebagainya. Kata mencari terjemahan lainnya bertanya kepada Tuhan. Berkonsultasi, berdoa, meminta petunjuk, memohon pertolongan. Jadi langkah pertama yang diambil Yosafat adalah dia konsultasi sama Tuhan. Dia minta pertolongan Tuhan. Saudara tahu Yosafat? Ada di pasal 18, saudara bisa lihat. Yosafat itu adalah raja yang sangat kaya. Katakan sama-sama sangat kaya, 2, 3. Sangat kaya. Dia juga adalah besannya Ahab. Kurang apa? Dia termasuk raja yang sangat pintar dalam strategi perang. Ketika dalam keadaan terjepit bisa saja Yosafat mengandalkan kedudukannya, relasinya dengan Raja Ahab, dia bisa mengandalkan kekayaannya dan lain sebagainya, apalagi keluarganya bisa. Tetapi yang terjadi Yosafat tidak mengambil semuanya itu. Dia berkeputusan mencari Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih dalam kasih Tuhan. Seringkali yang terjadi dalam kehidupan kita, saya juga. Yang namanya persoalan, masalah, pekerjaan, dan pelayanan. Itu biasanya tidak berani datang sendiri. Mesti keroyokan. Masalah satu belum selesai, datang yang lain, satu belum selesai, datang yang lain, satu belum selesai, datang lagi. Itu kalau masalah. Pelayanan juga kadang-kadang roster loh, saya tadi malam ngomong sama tim PW. Saya tuh Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu saya tugas. Mesti keroyokan, mengeluh enggak. Karena yang buat roster saya sendiri. Juga kebutuhan ini belum selesai. Ada lagi, muncul lagi, dan muncul lagi. Biasanya yang terjadi seperti itu. Mungkin saudara yang punya keluarga yang kuat. Saudara bisa berkata, oh minta tolong bapak sama ibu. Oh minta tolong itu kakakku. Minta tolong ini, bisa. Tapi pertanyaannya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Mari kita bersikap seperti Yosafat. Saya katakan, kita bisa saja mencari pertolongan ke tempat yang lain. Tapi Amsal katakan, jangan terlalu sering datang kepada saudaramu sebelum ia muak terhadapmu. Datang lagi, mesti engkau pinjam duit. Datang lagi, mesti buat masalah, jangan sampai. Tetapi marilah kita pilih bersama-sama. Yaitu kita mencari Tuhan. Kalau sekarang musimnya apa? Kalau ibu-ibu kerepotan masak larinya kemana Bu? YouTube. Google. Kita kalau dapat masalah dengan anak-anak, bagaimana menghadapi anak yang nakal? Browsing. Oh, dipukul. Oh, diikat, dimasukkan ke dalam kamar, dikunci. Apa
Apakah seperti itu? Anak-anak tanya, mama ini soalnya jawabannya gimana? Google. Padahal dia hanya ingin ngomong-ngomong sama orang tuanya. Yang akhirnya membuat jarak itu semakin lebar. Begitu juga dengan kita. Kalau kita dapat masalah, dapat persoalan, kita tidak mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, kita mencari pertolongan yang lain. Yang pertama, kita dikutuk. Yang kedua adalah hubungan saudara dan saya akan semakin renggang dengan Tuhan. Makanya tadi malam saya katakan kepada tim PW, tim praise worship tidak boleh alergi terhadap masalah. Kenapa? Karena masalah itu yang membuat kita nantinya bermazmur melihat kedahsyatan Allah di dalam kehidupan kita. Kita berkata, Yesus engkau baik. Itu karena apa? Karena kita sudah melewati masalah dan merasakan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu mari saat pagi hari ini saya katakan kepada saudara, ketika semuanya kita dalam keadaan masalah terjepit dan semuanya, ambillah keputusan mencari Tuhan. Masih ingat khotbah minggu lalu? Jangan pergi ke Mesir, tinggallah di Gerar. Gitu. Nah kira-kira dalam kasih Tuhan, ketika kata mencari Tuhan, saya bisa katakan ini, mencari Tuhan itu sama dengan menganggap penting yang Tuhan anggap penting dan menganggap tidak penting apa yang Tuhan anggap tidak penting. Saudara bisa buat nanti status. Mencari Tuhan sama dengan menganggap penting yang Tuhan anggap penting, menganggap tidak penting apa yang Tuhan anggap tidak penting. Yang Tuhan anggap penting itu apa contoh? Doa. Tuhan menganggap penting doa, ya. Lihat itu kisahnya Tuhan Yesus dari pagi loh. Sebelum dia pelayanan, bahkan sebelum pelayanan dia puasa 40 hari 40 malam. Penting enggak doa itu? Penting. Sangat penting orang Blitar katakan. Tetapi ada anak-anak Tuhan yang katakan doa penting. Bahkan seperti ini, kalau dapat masalah, manggil saudara-saudara seiman, terus ditanya, terus kira-kira masalahku jalan keluarnya seperti apa ya? Ya doa. Hah? Doa. Cuma doa. Dalam pelayanannya Tuhan senantiasa memberikan teladan bagi kita doa. Tadi malam kita bahas banyak hal tentang praise worship. Doa bukan sekedar kita minta, tetapi menjalin hubungan kita dengan Bapa. Dan Tuhan lebih mementingkan saudara dibandingkan persoalan saudara. Dia rindukan saudara. Makanya Tuhan izinkan kadang-kadang itu ada krisis dan sebagainya supaya saudara itu mendekat pekal. Apalagi yang Tuhan anggap penting. Bacalah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Terus, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Amin. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan. Waduh, aku dengar krisis, kelaparan. Saudara katakan, aku ngerti Alkitab yang menyatakannya. Jalan keluarnya bagaimana? Aku ngerti Alkitab yang menyatakannya. Kenapa? Karena kita setia membaca Alkitab. Katakan amin. Yang Tuhan anggap penting yaitu apalagi ibadah. Ibadah itu bukan sekedar memanasi kursi. Siapa yang bilang seperti itu? Yang penting aku linggo 70 derajat. 70 derajat maksudnya pahalanya. Enggak panasnya 70 derajat. Enggak. Saya katakan di dalam ibadah itu kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu satu dengan yang lainnya. Oh hari ini siapa enggak masuk? Enggak ada. Oh Bu Karin, kenapa? Oh masih sakit di mana? Kita bisa menguatkan beliau. Yang Tuhan tidak anggap penting kira-kira apa toh? Yang penting tadi saya kasih contoh ada 3. Doa, baca Alkitab, ibadah. Yang Tuhan tidak anggap penting itu apa?
takut. Apalagi? Khawatir. Apalagi? Masalah. Tuhan gak pernah menganggap penting namanya masalah. Lapar. 5.000 laki-laki belum perempuan sama anak. Dengan 5 roti 2 ikan ada. Amin. Apalagi kira-kira menghadapi orang yang buta. Siapa itu yang buta? Siapa? Berarti, masuk Lazarus. Saya tadi dengar Lazarus. Buta. Bartimeus buta, duduk minta-minta. Makanya bersyukurlah saudara yang mantan sekolah minggu atau sekarang jadi guru sekolah minggu. Banyak hal kita tahu. Buta, dicelingkan bisa. Lumpuh, berjalan. Kematian, Tuhan bangkitkan. Apalagi masalah saudara. Saudara punya utang. Ada tuh waktu Elisa itu jandanya Nabil punya utang, pinjam tempayan dari tetanggamu, begitu, sudah bayar hutang, yang lainnya modal. Ada jalan keluarnya, saudara. Saudara lihat ini apa kira-kira? Yang saudara lihat di situ apa? Yuk coba perhatikan, jangan lihat saya terus. Yuk lihat ke sini. Saudara lihat apa? Apa? Titik. Apalagi? Oh, garis. Kenapa saudara bisa lihat titik? Karena saudara saudara tidak melihat yang putih ini toh. Berkat Tuhan itu putih seperti ini. Masalahnya santai. Ya enggak, seringkali kita seperti itu toh. Kita lupa kebaikan Tuhan, kita lupa pertolongan Tuhan yang kemarin, kita lupa kedahsyatan Tuhan, kita hanya fokus satu, masalah. Tapi ini saya katakan saat pagi hari ini kepada saudara dan saya, sebagai hamba Tuhan yang Tuhan taruh di tempat ini, untuk membimbing saudara, menggembalakan saudara bersama keluarga. Jangan fokus terhadap apa yang Tuhan mau saudara tidak fokus. Menganggap penting yang Tuhan anggap penting. Menganggap tidak penting apa yang Tuhan anggap tidak penting. Oleh sebab itu mari kita senantiasa mencari Tuhan. Dalam suka duka, dalam segala situasi, carilah Tuhan. Matius ayat hafalannya apa katakan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka wis ngerti to resepnya? Kita tinggal melakukannya. Amin. Yang kedua, cara menghadapi krisis adalah bersepakat. Ayat 3b dan 4. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yang kedua, caranya bagaimana menghadapi krisis adalah bersepakat. Untuk apa? Di situ doa puasa. Strategi iblis salah satunya mendatangkan masalah dalam kehidupan saudara dan saya adalah untuk mencerai beraikannya. Supaya saudara dan saya tidak pernah bisa melewati krisis. Ketika masalah datang biasanya keluarganya itu baik-baik, gitu. Pelayanan baik-baik, hubungan dengan sesama baik-baik. Tapi ketika krisis datang, mulai itu strategi iblis yang sudah terjadi dulu sejak zaman Adam Hawa itu loh. Adam dan Hawa dibenturkan, Kain Habel dibenturkan, Esau Yakub dibenturkan supaya apa? Mereka tidak bisa menghadapi krisis. Saya katakan di tempat ini, Bapak Ibu ketika saudara diizinkan menghadapi krisis, semakin sepakatlah gitu. Ada suami istri yang berdekatan, katakan sama pasanganmu, ayo mulai saiki sepakat. 2, 3. Nah sama pasangannya, dengan sama pasangan orang lain, sepakat dengan pasangan orang lain ya gawat. Paling enggak dengan keluarganya, katakan mulai sekarang sepakat. Kalau ada kesepakatan, dahsyat. Matius pasal 18, 19-20. Apapun yang kamu minta
aku beri. Ada amin? Sepakat. Jadi sekali lagi saudara, masalah datang itu biasanya kita mulai gara-gara kamu, wah iblis sorak-sorai, mana. Tapi kalau kita sepakat, Tuhan menjawabnya ya, iblis, kecelik. Berapa waktu yang lalu saya katakan kepada keluarga kami ada 3 orang sementara, doakan tahun ini tambah lagi 1. Kami punya pergumulan dan kami punya rencana. Tadi saya katakan masalah ora teko dhewe, mesti ngejak koncone. Kami punya pergumulan tahun ini, kami memerlukan berkat yang banyak dan memerlukan damai sejahtera yang luar biasa. Saya katakan, aku ndak bisa dewi. Ayo kita sepakat. Akhirnya setiap pagi kami persekutuan itu kami sepakat. Sepakat itu gini, Papa pimpin doa. Kami berdoa bilang, ya Tuhan, amin. Amin. Ketika aminnya berdoa, amin. Ketika saya yang pimpin doa, mereka berdua katakan, amin. Amin itu sepakat. Kadang-kadang jemaat di tempat ini ada hamba-hamba Tuhan berdoa, saudara. Enggak pernah sepakat. Aku sepakat kok. Sepakatnya kondi. Kata amin itu artinya apa toh? Iya benar sungguh sepakat. Jadi ketika ada hamba-hamba Tuhan berdoa kita katakan amin. Ojo berdoa karepe dhewe. Dukung satu dalam doa. Belum lagi itu kami langkah ke sana ada berita Kak Steven kuliah. Bayarnya Senin besok. Berapa Pak? 6 juta. Saya katakan iya. Amin. Pergumulan berat. Tetapi bila itu tidak menjadi bahan bagi kita untuk pecah gitu. Di gereja ada masalah-masalahnya banyak. Tapi ayo kita tetap jalin persatuan dan kesatuan di keluarga besar GBI Karanganyar. Katakan amin. Jadi sepakat. Saudara tahu ini? Menara Babel dalam Kejadian 11 ayatnya yang ke-6. Kejadian 11 ayat yang ke-6 katakan apa? Dan Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kenapa? Karena pada waktu itu mereka bersatu. Sepakat. Saya ingat ilustrasinya Pak Daryanto. Kalau sapu lidi hanya satu dipatahne gampang. Kalau satu ikat saudara patahkan bagaimana kira-kira? Gampang? Lebih sulit paling tidak angel pokoknya. Begitu juga dengan kita saudara. Menghadapi apapun ayo kita sepakat. Tadi dikatakan Yosafat sepakat dengan Yehuda dan Yerusalem. Sebab itu mari jemaat Karanganyar kasih dalam kasih Tuhan. Mulai saat hari ini kita semakin sepakat. Buatlah tim doa keluarga. Bapak, ibu, anak. Di dalamnya ada orang tua dijak. Kalau ada masalah saling sharing ngomong. Ojo terus menengahi, ada masalah pekerjaan ngomong. Ma bantu doa, aku di kantor dapat masalah ini. Aku di pekerjaan dapat masalah ini. Anak-anak kalau dapat masalah di sekolah rasa update status. Ngomong sama mama, ma aku untuk masalah, doa bareng. Keluarga kan kuat, seperti Lidi tadi enggak gampang. Nah keluarga kita, GBI Karanganyar juga kita punya satu kegerakan namanya Nasi 2000. Mulai hari ini nanti akan ditayangkan video-video Nasi 2000 setiap kali habis persembahan. Kenapa? Supaya saudara merasa menjadi bagian dari. Salah satu sasaran besok kita hari ini sudah pulang. Namanya bubur. Nasi 2000 setelah jualan kita besok. Saya rindu gini saudara. Jadi keluarga besar Karanganyar tidak akan ada lagi yang merasa, itu kan cuma tim Nasi 2000. Kan aku bukan tim. Aku enggak mau. Aku sama mama enggak disenggol. Dan lain sebagainya. Jangan sampai. Ayo kita sepakat. Sepakatnya dalam hal apa? Saudara saya tidak katakan seperti ini. Apakah saudara harus nyumbang? Kalau saudara bekat kenapa enggak? Kemarin Kak Steven kasih contoh. Di masa kemarau Ishak menabur. Akhirnya panennya berapa? 100 kali lipat. Menabur dalam masa-masa sukar itu solid. Saudara.
Tapi itu tantangan iman bagi kita. Mas saudara belum bisa nabur. Saya katakan sampai hari ini ada seorang anak Tuhan dari gereja ini. Setiap minggunya kasih 200.000. Kedepannya kami akan umumkan ada donatur-donatur yang memberikannya supaya nasi 2.000 juga akan terbuka bagi saudara. Mungkin saudara kasih berkat. Atau saudara bisa, aku bantu doa yuk. Setiap kali mulai minggu depan hari Rabu. Tuhan berkatilah supaya mereka tidak hanya sekedar mendapatkan nasi, tetapi mereka mendapatkan berita keselamatan dari perbuatan kami, perbuatan baik kami. Mereka memuliakan Engkau dan percaya Engkau. Saudara doakan. Saudara yang punya tenaga bantu saudara. Banyak loh itu. Kalau kemarin itu Senin pagi sudah belanja sampai Senin malam sel. Selesai sel masak lagi. Tidur jam 12, setengah 4 sudah kumpul lagi untuk packing. Capek, cuapek. Setelah itu masih pulang ke pastori bersih-bersih. Saya katakan, udah Bu pulang aja nanti yang bersih-bersih saya. Gak mentolo masak gimana. Akhirnya bersih-bersih semua termasuk Papa Gembala. Saya rindu saudara, Bangkong, orang Bangkong sepisan. Aku bantu di pastori. Saya lihat itu ada seorang dari Karanganyar Kebun sini turun jam setengah 4 pagi, yo enggak dirui hantui. Jadi aku tinang ledaan setengah 4 pagi, oh setengah 4 sudah ramai. Atau saudara gini, oh aku tak bantu-bantu di rumah aja. Sing cuci piring, oh aku bantu-bantu belanja. Monggo saudara, ini satu tim loh kita, amin. Ini bukan hanya tim nasi 2.000 yang hanya beberapa orang, bukan. Keluarga besar Karanganyar ini satu tim. Ada bagian saudara yang kalau videonya sudah jadi, bagian saudara apa nge-share. Itu sudah pelayanan saudara. Bagikan kepada orang lain. Kemarin ada di luar kota katakan Pak Demi kalau Tuhan izinkan saya akan terlibat di dalamnya. Karena apa? Karena sekarang itu zamannya digital. Jadi mari multimedia yang sudah ada bagi kehidupan kita, kita akan pakai. Termasuk khotbah-khotbah di ibadah hari Minggu. Mari kita sharekan. Ya, kita akan menjadi satu tim yang kompak dan kita percaya. Ketika kita lakukan semuanya dengan segenap hati. Karanganyar untuk Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Yang ketiga, percaya kepada Tuhan, hamba Tuhan dan cara Tuhan. Ayat 14 sampai 17. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya seorang Lewi dari Bani Asaf dihinggati roh Tuhan di tengah-tengah jemaat dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang berperang melainkan Allah. Besok kamu harus turun menyerang mereka, mereka akan mendaki pendakian Ziz dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan berikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka, Tuhan menyertai kamu. Ayat 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyikan nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan. Dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara, dalam menghadapi pertempuran, Yosafat adalah panglima karena dia adalah raja. Dia mengandalkan Tuhan sebagai panglima tertinggi. Tetapi kita lihat di situ juga ada namanya Nabi Yahasiel. Saya katakan kepada saudara, ada namanya garis komando yang harus kita taati, yang harus kita ikuti ketika kita ada dalam medan pertempuran. Tadi katakan krisis itu kan pertempuran. Tapi kita lihat ada terjemahan, saya itu bingung kemarin itu ayatnya 16 itu kok kayak kontra gitu ya. Ayat 16 mulai besok kamu harus turun menyerang mereka. Tapi ayat 17 dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini yang bener yang saya cari terjemahan yang lain. Besok kalahkan mereka. Kalahkannya dengan cara apa? Ayat 17. Kamu tidak perlu bertarung dalam pertempuran ini. Posisikan dirimu, berdirilah
dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang menyertai kamu. Dari mana suara ini? Adalah dari seorang hamba Tuhan, wakil daripada Yosafat, yaitu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya. Kadang-kadang kita harus taat, kita harus dengar-dengaran, karena apa? Karena kita memiliki seorang pemimpin. Di luar sana ada begitu banyak suara-suara yang bisa saja menyesatkan saudara. Kenapa? Kita orang Kristen diibadatkan jadi domba. Domba itu gampang tersesat. Makanya domba itu tidak bisa jauh dari gembala. Di tempat ini Tuhan percayakan gembalanya yaitu hamba-hamba Tuhan. Daripada mendengarkan suara mereka, wah waduh wis keadaan wis ekonomi angel, wis beras larang dan sebagainya. Oh, sudah tercatat di Wahyu. Secupak gandum sedinar harganya, 3 cupak jelai sedinar harganya, sudah tertulis. Tapi bagaimana kita mendengar? Yohanes katakan domba mengenal suara gembala, gembala mendengar suara domba-dombanya. Dari mimbar ini Tuhan menyampaikan kepada wakilnya hamba-hamba Tuhan untuk memberitakan pada saudara. Kalau panglima saudara, kalau pelatih saudara, katakan di situ. Tidak perlu kamu bertarung, jangan takut atau gentar. Besok majulah menyerang mereka karena Tuhan menyertai kamu. Kalau panglima tertinggi katakan, aku menyertai kamu, jangan takut. Apakah saudara masih takut? Apakah kita lebih dari Tuhan? Tuhan katakan jangan takut, kenapa kita masih takut gitu loh. Percaya no Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tanggal 4 Januari saya saksi ini karena peristiwa yang lucu dan mendebarkan bagi saya. Saya ke Purworejo loh, jenenge sopir saya lekasan loh. Mundur we kadang-kadang saya nabrak-nabrak, makanya bundas kabeh. Ketika kakak saya ngomong, "Duk, nang Purworejo." Numpak apa? Ya, sampean sing nyetir. Pertama tuh saya doa bener doa. Tuhan, Purworejo ngelewati tol. Aku belum pernah lewat tol sendiri. Aku takut loh Tuhan. Lek jenengan ya Tuhan. Tapi lek enggak, ya enggak. Soalnya di tol bisa saja seperti almarhumah Vanessa Angel. Duar. Kemarin tuh Pak Bonari putranya juga kecelakaan di Ngawi. 5 meninggal, salah satu anaknya Pak Bonari jual ayam langganan kami nasi 2000 itu masuk ruangan ICU. Sekarang sudah keluar. Bisa terjadi. Kok damai sejahtera? Oh iya. Saya minta peneguhan yang pertama kepada pelatih saya. Saya kan enggak kursus, saya kursusnya ke pelatih. Yang kalau ngelatih, saya tawarkan ke Mama Ita, "Ma, ben dilatih Steven emang nyetirnya, asik mah." Minggu, medek, prem. Iya, itu kalau dia ngelatih. Tinggal nih, hop. Tapi lah enggak gitu, nih saya enggak bisa. Saya tanya, "Mas, zaman percaya aku iso nang Purworejo?" Bisa. Tego Mas, tego. Wah, tenan ya Mas? Cuma bawa air putih, bawa air minuman manis. Lek enggak sampean kok dehidrasi. Lek keseleren ya, itu instruktur saya. Ya. Peneguhan kedua saya tanya pelatih saya nih. "Pak, jenengan tego, aku arep nang Purworejo. Nyetir dhewe ya?" "Heeh." "Sampeyan wani ya?" "Wani." "Lek wani budal lo." Budal. 7 jam enggak kalah Rumah Saris. Enggak banter tuh. Cuma kalau di tol itu kalau udah mulai nguk jam saya tak lihat, 110. Medun didik. Enggak kerasa guyon 110. Medun didik. Sampai sana dengan selamat, pulang dengan selamat. Amin. Kalau pelatih aja bilang engkau bisa. Yang kok kita enggak? Ada amin. Percayailah Tuhan. Hamba Tuhan gembala saudara. Kalau gembala saudara katakan enggak usah takut, bisa. Ibu tuh bisa. Aku bisa ya choir, aku bisa pelayanan ya. Aku bisa menghadapi masalah. Ya bisa. Kenapa saudara katakan aku enggak bisa? Yang terakhir hari ini. Hadapi krisis dengan puji-pujian. Sebab ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin.
ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 21, 22. Setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang raya akan menyanyikan nyanyian Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Moab dan Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka, sehingga sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Ada amin? Pujian. Lucu memang saudara, kalau kita manut strateginya Tuhan, itu lucu banget. Tidak hadapi dengan strategi, ada saatnya Tuhan katakan kepada Daud, bentuk 3 barisan. Bentuk seperti huruf U, satu menyerang dari timur, yang satu dari selatan, yang satu datang dari barat. Kamu berdiri tengah, ada saatnya. Tapi pada waktu pertempuran Yosafat, Tuhan katakan apa di situ? Nyanyi. Saudara, menyanyi pada waktu senang itu tapi menyanyi puji-pujian bagi Tuhan ketika ada masalah jauh lebih Masa? Gitu. Makanya kalau dalam keadaan Natal, Paskah, choirnya banyak, kaum mudanya penuh, Natal kemarin full. Tapi kalau nggak ada event, sepi. Saya enggak mau seperti itu lagi. Dalam suka duka Tuhan tetap memuji. Yes. Dalam peperangan, pujilah Tuhan. Sembahlah Dia karena kita percaya Dia bertahta di atas puji-pujian. Puji-pujian itu akan membawa kita, tadi malam kita belajar. Pujian itu mengalahkan musuh. Ingat saudara, musuh saudara itu bukan darah dan daging loh ya. Darah dan daging terus kita hadapi dengan itu tidak bisa. Musuh kita ini penghulu-penghulu di udara. Makanya naikkan pujian dan roh Allah akan bekerja. Maka saudara akan mengalami kemenangan. Ingat, tadi malam saya sampaikan kepada TMPW. Sasaran iblis itu mempermainkan perasaan saudara. Gelap. 2023 gelap. Krisis. Kamu enggak bisa. Cara menghadapinya bagaimana? Iblis, apakah saudara mau pakai ini? Ditonyong, maunya sopo? Enggak bisa. Naikkanlah puji-pujian. Maka saya katakan pada jemaat Karanganyar, baik TMPW dan kita semua yang ada di teman, ketika kita memuji Tuhan, pujilah dengan segenap hatimu karena ketika kita menaikkan puji-pujian, kita sepakat dengan surga. Katakan amin. Ada kemenangan terjadi di sini, bukan hanya di gedung ini, tetapi di dalam kehidupan kita, dalam persoalan kita. Kita percaya ketika puji-pujian kita naikkan, Bapa bertahta di dalamnya, maka semua krisis yang terjadi dalam kehidupan kita yang menghadang kita, kita bisa hadapi. Tembok Yeriko dikelilingi berapa kali? Siapa yang 7 kali bisa angkat tangan? Oleh angkat tangan jangan setengah tiang, yang tinggi. Oke. Yang lainnya setuju berapa kali? Berapa? 7 kali. Yang lainnya 13 kali. Loh, angka 13 Mas. Yang lainnya lagi berapa kali? Tentara Israel berjalan keliling 7 kali, keliling tembok Yeriko. 7 kali. Puji Tuhan, mereka bersorak, maka robohlah tembok Yeriko. Berapa kali? Hari pertama sampai hari ke-6 berapa kali? 6. 1 sampai 6 loh. 1 kali berarti 6 hari, berarti 6
kali. Hari yang ke-7 berapa kali? 6 tambah 7 berapa? 13. Jadi berapa kali tembok Yeriko dikelilingi? 13 kali. Enggak 7 kali. Berbahagialah guru sekolah minggu. Dikelilingi dengan apa? Hari pertama sampai ke-6. Hari yang ke-7 Tuhan katakan bersorak. Temboknya roh. Kalau ketika saudara dalam keadaan sedih banget, dalam keadaan galau banget, saudara yang saudara nyanyikan apa? Senadyan aku loro ningsih kuat nyangga tatu sing ana ndodo sukaan saya tambah jeru tatune. Aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tak terasa air mata ingin keluar. Kekuatan Allah kita terima. Yang tadi pintu-pintu tertutup terbuka. Paulus dan Silas dibelenggu kurang apa toh? Di dalam penjara dijaga itu lapis berapa itu? Ketika dia menaikkan puji-pujian dikatakan pondasi rusak itu. Kalau kita nyanyi sungguh-sungguh, pondasi. Oh, jangan takut, ini masih ditopang. Lek nyanyi aja tenanan yang gereja ya, pondasi ini penjara aja roboh. Lek pondasi ini anu ada kemana? Mas tawayo pulang ya pulang gitu loh. Pondasi penjara rusak, pintu-pintu terbuka, bahkan belenggu yang membelenggu Paulus dan Silas terbuka. Apalagi krisis sudah. Sebab itu mari saat pagi hari ini kita akan pakai cara Alkitab, cara firman Tuhan. Karena dia ada pelatih yang handal. Bagaimana cara menghadapi krisis? Hasilnya, Yosafat dan Yuda mengalami kemenangan. Berdiri. Mereka naikkan puji-pujian. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, mereka saling membunuh. Dan mereka mengalami kemenangan tanpa bertempur. Yang kedua, mereka memperoleh kekayaan dari barang jarahan. Kurang apa coba? 3 hari lah mereka menjarah itu. Kurang apa? Ya saya katakan kekayaan kaum Kedar, aku persiapkan bagi engkau. Makanya tidak usah iri kalau kaum Kedar mengendarai mobil dan lain sebagainya, yang bagus-bagus. Klaim aja, tumpangi tangan dalam nama Yesus, besok dadi weanku. Oh, jo. Masa nih, ya. Tapi kita percaya di saat kita menghadapi krisis, kita lakukan seperti yang Tuhan katakan. Kita akan memperoleh kemenangan. Jadi ada 4. 1, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Berkeputusan mencari Tuhan. 2, sepakat. 3, percaya Tuhan, hamba Tuhan dan strategi Tuhan. Yang keempat, hadapi dengan puji-pujian. Kita berdiri bersama-sama. Apapun yang sedang saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Apalagi prediksi-prediksi yang dinyatakan. Katakan jangan takut. Pelatih saudara katakan engkau bisa. Pelatih saudara katakan engkau mampu. Jangan takut. Enggak usah khawatir. Kekhawatiran hanya akan membunuh saudara. Kekhawatiran hanya akan membungkukkan saudara. Mari jemaat sekarang hanya menjadi jemaat yang tangguh. Sehingga percayailah Tuhan. Apapun persoalanmu, ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku sedang menghadapi pergumulan ini. Ekonomiku Tuhan, keluargaku, anak-anakku Tuhan. Dan semuanya nyatakan kepada Tuhan. Nyatakan dalam doa pergumulanmu. Dan kita percaya kemenangan kita terima. Haleluya. Ketika sudah mengangkat pujian berarti saudara yakin dan sepakat dengan surga. Mulai hari menaikkan pujian tidak setengah-setengah tapi segenap hati. Karena ketika kita menaikkan pujian kita menaikkan rasa iman kita. Bahwa Allah sanggup.
Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah untuk selamanya. Ku tetap percaya, yakini firman Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kami menyadari dan kami percaya kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Aku yakin Tuhan menyertai dan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari jemaat katakan, musim akan berganti dan selamanya akan berganti. Yakini kasih Tuhan tidak akan pernah berubah, karena Yesus Kristus tetap sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Aku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Yes, Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Kami percaya firman-Mu. Di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu di pihakku. Oh, amin. Bagi
berkata tahun ini tahun gelap. Semua boleh berkata semuanya akan berubah. Ketidakpastian itu pasti. Namun saat pagi hari ini panglima tertinggi kita, pelatih kita Tuhan Yesus Kristus berkata, jangan takut, aku menyertaimu. Carilah Tuhan. Saat ini kita percaya Dia ada di sini. Apapun yang sedang menjadi pergumulan saudara, buka mulutmu, katakan kepada Dia. Seperti Yosafat, dia sampaikan ketakutannya, dia sampaikan bebannya kepada Tuhan. Sebab Dia Bapa. Beberapa waktu saudara kasih kesempatan untuk bersekutu pribadi dengan Tuhan. Dia ada di sini. Haleluya. Bapa. Engkau Bapa. Engkau Allah. Engkau Tuhan. Di tempat ini ada seorang ibu yang menangis bagi anaknya. Tuhan mengundang engkau. Percayakanlah anakmu padaku, aku akan bertindak. Saudara rasa pekerjaan saudara mungkin tahun ini tidak menjanjikan. Bahkan ada kemungkinan nanti ada pengurangan karyawan. Mari hadapi krisis dengan kebenaran firman Tuhan. Dia menjagamu. Ada bapak-bapak yang sedang bergumul dan tidak tahu kemana harus bercerita. Pagi hari ini Tuhan membuka tangan bagi engkau. Bahkan setiap jemaat yang ada di rumah-rumah melalui YouTube, Tuhan mengundang engkau. Jangan berlari kemana-mana, carilah Tuhan. Sebab Dia tidak jauh daripadamu. Mungkin kau tidak boleh ibadah keluar daripada rumahmu. Ingat Tuhan ada di situ. Aku percaya janji-Mu. Aku percaya firman-Mu. Mulai angkat puji-pujianmu, sebab dengan puji-pujian kalahkan musuhmu. Ketakutanmu, kekhawatiranmu kalahkan dengan puji-pujian, sebab Bapa bertata di atas puji-pujian. Oh, ku punya Allah yang maha besar. Ku punya Allah yang tak pernah jauh. Dia ada bagiku, memberi kemenangan. Kau di sini. Haleluya, bela keluar dari mulut kami puji-pujian yang akan mengalahkan setiap musuh yang mengintimidasi kami, Tuhan. Haleluya. Mari ada seorang bapak muda yang saat ini sedang diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, jawaban sudah Tuhan sediakan bagi engkau. Tuhan luar biasa, penolongku, perisaiku, menara keselamatan.
Engkau ku sembah. Kami mengangkat tangan tanda kami membutuhkan Engkau. Kami mencari-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau Bapa. Kami tahu pertolongan kami datangnya dari Yesus. Hikasananare, Jesus, Jesus, Jesus. Hikananare, sikaras, Jesus, Jesus, Jesus. Bebaskan roh saudara, bebaskan roh saudara. Bebaskan roh saudara sebab Allah mengundang engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Allah akan memberikan kelegaan bagimu. Ku percaya kemenangan di dalam Engkau, juru selamatku. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hatiku, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kami lalui seluruh hidupku di altar-Mu. Ku buka hatiku, ku buka hati. Bapak Daryanto akan pimpin kita di dalam doa. Bapak Daryanto akan pimpin kita di dalam doa. Ku buka hatiku, buka jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Engkau telah mengingatkan kami kembali. Engkau menguatkan kami kembali Bapa dengan firman. Firman Tuhan jelas mengatakan
Jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, permasalahanmu, penyakitmu, beban pikiranmu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan katakan, jangan takut. Saat kau memiliki iman yang kuat, kau yakin dan percaya pada firman Tuhan. Firman jelas katakan, lawan masalahmu. Lawan masalahmu. Dengan doamu, dengan puasamu, dengan puji-pujian yang kau naikkan ke hadirat Tuhan. Engkau tidak perlu bertempur dengan masalahmu. Tapi saat engkau berserah kepada Tuhan, dengan pujianmu engkau akan melawan masalahmu. Dengan doamu engkau akan melawan masalahmu. Dengan puasamu engkau akan melawan masalahmu. Dan semuanya akan Tuhan selesaikan di dalam setiap kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini Engkau telah meneguhkan kami, menguatkan kami dengan firman-Mu. Biarkan firman itu Tuhan yang hidup di dalam hati kami Tuhan. Itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Itu bisa kami lakukan dalam hidup kami. Sehingga setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami mampu berserah kepada Engkau Tuhan. Biarkan bukan diri kami yang memerintah Tuhan, tetapi Engkau yang bertahta di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu dengan kuat kuasa kasih yang datang daripada Engkau. Berkati pelayanannya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, nama-Mu dipuji dan memuliakan Tuhan. Berkati keluarganya, berkati ekonominya, berkati kesehatannya Tuhan. Karena kami tahu saat Engkau bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa, permohonan, ucapan syukur kami Bapa. Kami alaskannya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Biar kebenaran firman Tuhan akan hidup dalam kehidupan kita, amin. Jangan takut. Ada salah satu kunci yang harus kita ingat. Sepakat. Suami istri sepakat, anak-anak orang tua sepakat, kita akan lakukan perkara-perkara yang hebat. Saya mengucapkan Gong Sifat Chai, karena hari ini ulang hari raya saudara yang Chinese. Saya ucapkan lagi selamat hari raya, kiranya Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat pagi ini. Bapak, kami bersyukur di hari yang ke-22 Januari 2023 dan sampai seterusnya kami melihat tangan Tuhan terus bekerja. Dan kami tidak akan pernah menyerah kepada siapapun karena kami tahu kami punya Tuhan yang siap untuk menolong kami. Dan seandainya prediksi itu terjadi sekalipun, maka kami akan berdiam diri dan kami melihat Tuhan bekerja. Kami melihat bahwa Tuhan akan ikut campur tangan sehingga apa yang kami takutkan itu ternyata tidak terbukti. Karena Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati seluruh anak-anak-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini. Apapun yang sudah mereka berikan, dalam bentuk apapun Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan memberkati mereka. Lebih daripada itu berikan kepada mereka pengenalan, hati yang taat, yang paham akan Tuhan. Mereka boleh mengenal Tuhan lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Baik anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai orang dewasa. Sehingga pada saat kami dalam ibadah, kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan kami boleh menjadi dewasa, menjadi kuat di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Sawah ladang perkebunan peternakan mereka diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga, pernikahan mereka, rencana mereka
apapun yang dikerjakan, apapun yang dipikirkan, apapun yang diucapkan diberkati oleh Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit kami berdoa buat Bu Urin, kami berdoa buat Mak Iya, kami berdoa buat Ayah Nyoto, disembuhkan oleh Tuhan. Kesembuhan itu terjadi karena doa orang benar besar kuasanya. Ibadah sepanjang minggu ini Tuhan tolong. Bahkan nanti sore ada pembubaran panitia di rumahnya Bapak Daryanto, juga Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Bukan hanya hari ini, bukan minggu ini, tapi seterusnya. Selesai semua kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kasih setia Tuhan nyata dan itu boleh menjadi milik kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang telah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, itu boleh turun menyertai menjadi milik bagian dari hidup kita. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat, baik berkat rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang Tuhan Yesus